Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika tepat tanggal 25 Desember tahun 2020, kita bisa bersama-sama mengadakan kebaktian dan perayaan Natal. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan penuh hormat di dalam kita mengadakan ibadah sore hari ini. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika kami boleh bersama-sama menyambut dan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami bisa beribadah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara, hari Natal telah tiba. Hari ini kita akan sama-sama merayakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Walaupun kita merayakan dengan cara yang berbeda, tetapi biarlah ini semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam menyambut Natal. Untuk itu, mari saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita, mari kita puji dan kita sembah Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, kita sambut Raja di atas segala raja dengan penuh sukacita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami mau terus bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan Raja kami yang Maha Kuasa. Haleluya. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat Katakan dunia, sembah. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan, hai mari berhimpun. Hai, mari berhimpun
katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena Natal adalah kasih yang terindah dari Tuhan bagi saudara dan saya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Mari sama-sama kita sambut hari Natal ini dengan ucapan syukur dan sukacita kita. Bersukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Ya, mari lebih semangat lagi. Kita katakan Natal adalah kasih yang terindah. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Katakan Tuhan Immanuel. beserta. Tuhan beserta kita, Immanuel. Haleluya, mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah kepada kita semua, sehingga Ia datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia,
Puji Tuhan, jika hari ini kita bisa kembali mengadakan ibadah dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sudah lebih dari 2020 tahun kelahiran Yesus Kristus terus-menerus diperingati, dan kita melihat bahwa tahun demi tahun orang-orang yang memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus secara kuantitas terus bertambah. Lebih dari separuh penduduk dunia setiap tahunnya memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dengan berbagai macam tujuan, tentu bagi orang-orang tertentu hari Natal merupakan satu kesempatan untuk memperoleh keuntungan di bidang bisnis. Tetapi saya juga percaya ada banyak orang yang benar-benar memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagaimana seharusnya. Kelahiran yang menyambut Sang Mesias, anak Allah yang datang ke dunia untuk lahir dan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya sepenuhnya bahwa perintah Tuhan dan rencana dan kehendak Tuhan agar Injil diberitakan sampai ke ujung bumi terus menerus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu ketika dia lahir di Bethlehem, kedatangannya bukan untuk menghakimi orang berdosa, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang-orang berdosa yang menolak kasih karunia keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa pandemik COVID-19 yang terjadi khususnya tahun ini yang menyebar begitu dengan cepat, saya melihat bahwa bertahun-tahun sebelumnya, sebelum kita tahu akan adanya pandemi COVID-19 ini, bertahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah mengantisipasi. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepintaran kepada orang-orang tertentu untuk meningkatkan teknologi komputer maupun sambungan-sambungan internet di seluruh dunia. Oleh sebab itu ketika COVID-19 ini melanda dunia di mana kita berada, justru berita kelahiran Tuhan Yesus, berita kabar baik tentang Injil jauh lebih cepat diberitakan sampai ke ujung bumi. Saya melihat Bapak Ibu Saudara seakan-akan Tuhan sudah tidak sabar lagi menunggu orang-orang berbalik dan bertobat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kemarin saja kita bisa merayakan kebaktian dan perayaan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Khususnya ada 2 LP di Nusa Kambangan. Yang tentu saja sekalipun kita ada di Indonesia, tidak akan begitu mudah kita bisa masuk ke dalam LP di Nusa Kambangan untuk bisa memberitakan kabar baik. Tetapi justru melalui keadaan seperti sekarang, Tuhan membuka kesempatan ini dengan luar biasa. Bukan saja 2 LP di Nusa Kambangan, tetapi juga 1 LP wanita di Malang, juga Rumah Jompo Bethesda Ministry, dan juga mantan narapidana yang bisa bersama-sama mendengarkan kabar baik. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa sampai saat ini dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, entah kapan, Tuhan begitu gencar untuk memberitakan kasih karunia keselamatan kepada semua orang yang ada di muka bumi ini.
Kita tidak pernah memikirkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Kita seringkali khawatir, cemas, dan bimbang karena kita salah melihat keberadaan Yesus yang pernah lahir 2020 tahun yang lalu. Kita hanya seringkali mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus ketika lahir ke dunia, dia menjadi seorang bayi yang mungil, seorang bayi yang lemah, yang lahir di palungan. Ketika dia semakin dewasa, dia sama dengan kita, mengalami ujian pencobaan, kelaparan, kehausan, bahkan bisa merasa sakit, memiliki belas kasihan, dan semua. Keberadaan Yesus sama seperti keberadaan kita sebagai manusia. Tentu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus lahir sebagai manusia, dia benar-benar manusia, 100% manusia. Semua yang kita alami di dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, semua dialami oleh Yesus. Dan bahkan mungkin ada banyak hal yang Yesus lebih merasa sakit mengalami ujian pencobaan yang ada di dunia ini dibandingkan dengan kita yang ada di tempat ini atau sekarang kita mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kita seringkali khawatir, cemas, dan bimbang sekalipun pada saat yang bersamaan seharusnya kita mengalami damai sejahtera dan sukacita ketika memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Karena kita seringkali lupa atau tidak sadar, atau menurut saya kurang seimbang di dalam kita memahami siapa Yesus yang lahir menjadi manusia. Ada baiknya Bapak Ibu Saudara kita memahami bahwa Yesus yang lahir menjadi manusia sejati, 100% manusia sejati, dia juga pada waktu yang bersamaan, dia juga adalah Allah yang sejati, Allah yang kekal. Hanya dengan demikian maka kita bisa lebih bukan saja mengerti dan memahami, tetapi kita akan lebih memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan Yesus yang sudah lahir ke dunia 2020 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, pesan inilah yang akan menjadi fokus pemberitaan Injil atau di dalam kita memperingati kebaktian dan perayaan Natal hari ini. Nah, karena tema yang akan kita ambil dari kitab atau tulisan Yohanes yang dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dan tema perayaan Natal hari ini saya ambil dari ayat ini, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Mari kita membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kitab Injil dituliskan oleh 4 orang yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan lebih baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan membahas kebenaran firman Tuhan yang sangat penting ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika pada hari ini Engkau mengumpulkan setiap kami untuk kami kembali merayakan kelahiran-Mu di dunia ini ya Tuhan. Sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kali ini ya Tuhan, kami sekali lagi mau berdoa, biarlah
Hanya Allah Roh Kudus yang bisa menolong kami, meningkatkan pemahaman kami, meningkatkan pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan yang sudah lahir di dunia ini, untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami lebih mengasihi Engkau, lebih mentaati Engkau. Kami bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu, sebagai hadiah yang terbaik di dalam kami menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Di dalam kami merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bertepatan dengan hari ulang tahun Oma Hilda tanggal 25 Agustus tahun 2017. Secara tidak sengaja saya membaca satu berita yang menarik perhatian, di mana berita ini terjadi di Mumbai di India. Ya, kisah nyata ini mengisahkan seorang kaya raya pemilik perusahaan berlian terkenal di India. Di sana diberitahu bahwa kekayaannya mencapai 935 juta US dollar atau setara dengan 14 sampai 15 triliun rupiah. Dan orang kaya ini bukan saja terkenal karena menjadi salah satu orang terkaya di India, tetapi orang kaya ini juga dikenal sebagai seorang yang baik hati, orang yang murah hati, yang memperhatikan orang-orang yang miskin, khususnya orang-orang yang bekerja di bawah perusahaannya. Dia membangun dan memberikan 400 rumah dan 1.260 mobil untuk karyawannya. Dan sebelumnya dia sudah juga membangunkan 200 apartemen dan membagikan 491 mobil. Luar biasa, luar biasa. Tentu berita ini bukan menjadi satu berita yang sangat spesial, walaupun cukup spesial maksud saya. Ya, karena ada banyak orang yang melakukan hal yang sama. Ada banyak di dunia ini orang-orang kaya yang memiliki hati seperti orang kaya pemilik perusahaan berlian ini. Namun kisah orang kaya ini menjadi atau menarik perhatian saya karena dia adalah seorang ayah yang menurut saya cukup bijaksana bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ya. Penulis berita ini menuliskan bahwa orang kaya ini tidak menghendaki anak-anaknya kelak hanya hidup berlimpah ruah dari kekayaan ayahnya tanpa tahu bekerja keras untuk mencapai sukses. Dan ayahnya juga tidak mau kalau anak-anaknya kelak tidak menjadi anak-anak yang baik, yang tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan orang-orang miskin atau karyawan yang ada di perusahaannya. Ayahnya mau anak-anaknya kelak menjadi orang yang sukses, namun juga menjadi seorang yang rendah hati dan murah hati seperti dirinya. Oleh sebab itu ketika anaknya yang bernama Dholakia lulus dari salah satu universitas ternama di New York dan juga memiliki license seorang pilot, ketika dia pulang ke Mumbai, tiba di rumahnya, justru ayahnya tidak langsung menempatkan dia atau meminta dia untuk menolong atau membantu perusahaannya, tetapi justru ayahnya mengutus atau mengusir anak ini untuk pergi ke pedalaman kecil untuk hidup di sana dengan hanya dibekali uang 500 rupiah atau hanya $8 saja. Atau kalau uang Indonesia kurang lebih 100.000 saja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia disuruh pergi dengan uang hanya $8. Dholakia harus segera mencari pekerjaan di pedalaman. Ya, dia tidak boleh tinggal di kota untuk mencari pekerjaan, tapi di pedalaman. Ya.
Dolakia harus bekerja apa saja untuk dia bisa hidup. Ya, dan penulis berita ini menuliskan bahwa karena uang yang dibawa hanya $8 atau 100.000 rupiah saja, maka untuk tidur pun Dolakia tidak bisa menyewa satu kamar, tetapi dia menyewa satu ruangan bersama dengan kurang lebih 17 orang miskin, ya, supaya dia bisa tetap punya uang makan untuk beberapa hari sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Ini cara ayahnya mendidik anaknya. Dan ini bukan baru pertama kali, kakaknya juga pernah diperlakukan yang sama. Dan sekarang kakaknya sudah berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya, sehingga kakaknya sudah menjadi salah seorang CEO di perusahaan berlian yang dimiliki oleh ayahnya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kisah ini mirip dengan apa yang Allah Bapa lakukan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, namun memiliki tujuan yang berbeda. Jika ayah Dolakia, seorang yang kaya raya, mengutus anaknya ke pedalaman demi masa depan anaknya, agar anaknya belajar bagaimana menjadi seorang yang rendah hati, yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Namun Allah Bapa mengutus anaknya ke pedalaman di Bethlehem, bukan supaya anaknya ini belajar rendah hati, belajar menjadi anak yang baik, anak yang murah hati, anak yang berbelas kasihan. Tetapi justru Bapa yang ada di surga mengutus anaknya ke dunia ini, itu agar dunia tahu bahwa Bapa adalah seorang yang rendah hati, seorang yang murah hati, seorang yang penuh dengan belas kasihan, yang mengasihi orang-orang berdosa. Artinya, Allah Bapa mengutus anaknya datang ke dunia demi kepentingan orang berdosa. Bukan kepentingan anaknya Tuhan Yesus Kristus, tetapi demi kepentingan kita, manusia-manusia yang berdosa. Inilah poin pertama yang ingin Yohanes sampaikan kepada kita berkaitan dengan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus dan Allah Bapa memiliki kekayaan yang sama karena mereka adalah sama-sama Allah, hanya memiliki dua pribadi. Ya. Berbeda dengan Dolakia yang saat itu tidak memiliki kekayaan sebelumnya, tetapi kekayaannya hanya dimiliki oleh ayahnya. Tidak demikian dengan Yesus Kristus. Dia memiliki segalanya, bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah miliknya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atau ada di dunia ini tanpa Yesus menciptakannya. Yohanes membuka pasal ini dengan pernyataan seperti itu. Mari kita membacanya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini firman yang dimaksud, firman yang menjadi manusia. Siapakah dia? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia saat ini karena Yesus menghendaki kita ada. Yesus menciptakan setiap kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita yang sedang jatuh cinta kepada seseorang, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena orang itu diciptakan bagi kita, supaya kita mengalami kebahagiaan. Jika kita
bahagia memiliki anak-anak atau cucu, kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan mereka bagi kita. Jika kita bahagia menikmati keindahan alam, salju yang turun, pemandangan yang indah, dan segala sesuatu yang bisa kita lihat dan kita dengar dengan panca indera kita bahagia, kita senang menikmati semua itu, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia menciptakan semua itu supaya kita bisa menikmati indahnya dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita bisa bernafas saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terus-menerus memberikan oksigen yang Dia ciptakan untuk kita bisa hidup bernafas di dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yohanes menuliskan kelahiran Tuhan Yesus untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa pada waktu yang bersamaan, Yesus yang menjadi manusia yang sejati, Dia juga Allah. Dia bukan saja sama mengalami seperti kita dan memiliki keterbatasan seperti kita. Ya, di sana dituliskan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ingat, Yohanes ketika menuliskan itu, Yesus ketika lahir, Dia datang sebagai manusia dan tinggal di antara mereka. Artinya tinggal di Israel secara jasmani, dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama seperti kita. Tetapi Yohanes ingin memberikan penekanan bahwa pada waktu yang bersamaan, Dia juga sebenarnya Allah. Ya, oleh sebab itu, kita seharusnya tidak bimbang atau ragu atau bingung atau aneh mengapa Yesus bisa melakukan berbagai macam mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, Dia bisa mengusir setan, Dia bisa mengalahkan kuasa alam, ya, badai, ombak dan sebagainya. Bahkan Dia sanggup membangkitkan orang mati. Seharusnya kita tidak perlu aneh karena memang Dia itu Allah. Hanya Dia membatasi keberadaannya sebagai Allah yang hanya digunakan pada momen-momen tertentu. Agar Dia bisa dimengerti atau diketahui atau diterima oleh orang-orang Israel saat itu bahwa Dia adalah Mesias yang sanggup melakukan berbagai macam mujizat. Ya, jadi mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus di dunia ini untuk supaya orang-orang tahu bahwa memang Dia adalah Mesias yang diutus, ya, untuk menggenapi nubuatan para nabi. Dengan demikian maka Yesus sekalipun keturunan Raja Daud, namun Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus sekalipun nabi, namun Dia lebih besar dibandingkan dengan semua nabi yang pernah hidup. Yesus sekalipun seorang imam, namun Dia adalah imam di atas segala imam. Dia adalah imam besar yang agung. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika semua manusia yang pernah hidup memiliki titik awal karena Dia diciptakan, sebaliknya Yesus yang pernah lahir menjadi manusia, sesungguhnya Dia tidak memiliki titik awal maupun titik akhir. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak diciptakan, melainkan justru menciptakan. Jadi berbeda sama sekali dengan kita. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Yohanes ini sangat penting. Supaya kita bisa menyadari bagi setiap kita orang percaya yang memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang seperti itu. Yang tahu bagaimana mengantisipasi segala sesuatu sebelum terjadi. Yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi. Sehingga ketika kita sampai kepada titik tertentu, sebenarnya Allah sudah mengatur segala sesuatu dan siap menolong,
memberikan kekuatan dan membukakan jalan keluar bagi setiap kita. Karena Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia yang terbatas, saat ini dia tinggal di sorga. Dia bukan lagi menjadi pribadi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sebelum kita sampai ke satu titik di sana, dia sudah ada di sana. Dengan memiliki pemahaman seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita tidak perlu khawatir terus-menerus, cemas terus-menerus menghadapi situasi-situasi yang menurut panca indera kita sangat sulit dan menakutkan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dia adalah Allah. Dia sudah mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita saat ini jauh sebelum kita menghadapinya saat ini. Artinya, apa yang akan terjadi hari esok di tahun 2021 selanjutnya, kita belum sampai di sana, tetapi Tuhan sudah ada di sana dan mengantisipasi segala sesuatu yang akan kita hadapi. Karena dia sekarang adalah Allah yang tinggal di sorga, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk sampai ke titik itu kita memerlukan waktu. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun. Tetapi Allah sudah di sana. Apa yang akan kita hadapi di sana, Tuhan sudah mengantisipasinya sebelumnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pandemi COVID-19 yang akan kita hadapi atau sedang kita hadapi tahun ini, Tuhan sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Sehingga justru rencana dan kehendak Tuhan tidak bisa pernah gagal dalam situasi apapun juga. Apa yang diajarkan oleh Yohanes ini seharusnya menguatkan iman kita, meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk hidup lebih bergantung kepada Dia, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan poin kedua yang ingin disampaikan oleh Yohanes berkaitan dengan keberadaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Sang Pencipta, Allah yang kekal, yang menjadi manusia, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber daripada kehidupan dan sebagai terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mari kita lihat di ayat yang keempat dan yang kelima pasal yang pertama ini. Mari kita membaca. Dalam Dia, artinya di dalam Yesus, artinya di dalam firman yang telah menjadi manusia, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tulisan Yohanes ini diteguhkan dengan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di sana dituliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu, ketika Yesus menciptakan manusia, Dia bukan saja memberikan nafas hidup untuk menghidupkan kita sebagai manusia yang dari debu dan tanah, tetapi Tuhan juga memberikan roh di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka manusia berbeda dengan benda-benda langit, gunung-gunung, pohon-pohon, dan ciptaan Allah lainnya. Manusia berbeda dengan ikan atau binatang-binatang ciptaan Allah lainnya. Manusia memiliki roh yang kekal. Selain hanya bersifat fisik yang bisa kita lihat dengan kasat mata ketika kita ada di dunia ini. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia tidak sadar bahwa secara fisik dia hidup, tetapi sebenarnya rohnya mati. Artinya, ketika
manusia meninggalkan dunia ini, manusia akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Bagaimana kita tahu? Ketika kita hidup sebelum berjumpa dengan Yesus, atau sebelum Yesus lahir atau hidup di dalam kehidupan kita, sebenarnya tanpa kita sadari kita tidak bisa meresponi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dia berbicara kepada jemaat di Efesus. Dia berbicara kepada jemaatnya yang hidup secara fisik saat itu. Dia sedang berkata kepada jemaat yang secara fisik masih hidup, tetapi sebelum berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi artinya ini berbicara tentang roh sebelum lahir baru. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini berbicara tentang tanpa kita sadari, tanpa manusia sadari sebelum bertemu dengan Tuhan, dia hidupnya terus-menerus menjadi hamba setan, hamba hawa nafsu kedagingannya. Kesukaannya adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak tahu, tidak mengerti bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Artinya seperti itu. Ya, Paulus mengatakan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya berbicara tentang iblis dan antek-anteknya. Kita hidup secara jasmani, namun kita mati secara rohani. Ya, kita tidak pernah memahami, sekalipun kita bisa melakukan hal-hal yang baik di mata dunia, tetapi kita tidak pernah memahami bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita berbuat baik. Ada banyak orang berbuat baik demi kepentingan pribadinya. Saya berbuat baik supaya saya mendapatkan pahala. Saya menerima kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya tentang tabur tuai, tetapi orang Kristen hidup tidak seperti itu. Lebih daripada itu. Kita berbuat baik bukan saja supaya kita bisa menuai kebaikan, kan itu kebenaran firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki roh yang sudah dihidupkan, yang sudah memiliki Yesus yang lahir dalam hidupnya, yang bisa mengerti pemahaman seperti itu. Kita bergereja, kita melayani supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita bisa meresponi kebenaran-kebenaran seperti itu karena kita memiliki roh yang sudah dilahirkan kembali. Ya. Jadi ini yang disebut oleh Yohanes bahwa Yesus adalah sumber hidup. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dilahirkan baru, roh kita dilahirkan baru. Makanya kita disebut sebagai orang-orang yang lahir baru. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memahami bahwa roh jauh lebih penting dibandingkan dengan keberadaan fisik kita yang kelihatan secara mata. Secara kasat mata maksud saya. Karena seberapapun panjangnya umur kita akan mati. Tapi roh kita tetap hidup. Berapapun uang yang kita miliki, kekuasaan jabatan yang kita miliki, kita tidak bisa membeli kehidupan roh kita. Hanya Yesus saja yang bisa memberikan roh kehidupan bagi setiap kita. Itu yang Yohanes ingin kita pahami melalui firman menjadi manusia. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak berhenti sebagai atau memberikan pengertian bahwa Yesus adalah sumber hidup, tetapi Yohanes juga menuliskan bahwa Yesus adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Yesus dikatakan sebagai terang karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Terang menyingkapkan semua yang tersembunyi menjadi kelihatan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang. Ketika kita berbuat dosa, mungkin orang tua kita tidak tahu. Tetapi Yesus tahu, karena dia adalah terang. Ketika kita berbuat dosa, mungkin teman dekat kita tidak tahu. Ketika kita berbuat dosa, mungkin pasangan hidup kita, orang yang paling dekat dengan kita tidak tahu.
Ketika kita melakukan kejahatan, mungkin atasan kita tidak tahu. Mungkin pemerintah tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah terang. Artinya kehadiran Yesus menyatakan, mengingatkan bahwa kita adalah orang berdosa. Betapa jahatnya kita di hadapan Tuhan. Hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan bukan supaya kita bisa mentaati firman Tuhan, tetapi justru sebelum kita bertemu dengan Tuhan, itu membuktikan bahwa justru kita adalah orang-orang yang tidak bisa mentaati kebenaran firman Tuhan secara sempurna. Kita tetap berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena setiap kita mengingat hukum-hukum Tuhan, justru kita diingatkan betapa jahatnya kita. Betapa banyaknya pelanggaran yang kita lakukan. Namun kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah terang, itu bukan saja Yesus menyadarkan bahwa kita adalah orang berdosa, betapa jahatnya kita, tetapi sebenarnya Yesus yang adalah terang, justru Yesus yang menunjukkan jalan kepada kita supaya kita tidak tersesat. Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa menuntun orang berdosa didamaikan dengan Tuhan. Jika selama ini kita mendengar bahwa ada banyak orang-orang baik yang mengajarkan bagaimana manusia bisa masuk ke dalam surga, tetapi mereka sendiri tidak pernah tahu surga di mana. Bahkan mereka sendiri yang mengatasnamakan para ahli agama, orang-orang baik di dunia ini, nabi-nabi, mereka sendiri pun ragu, apakah ketika mereka mati masuk surga atau tidak. Mereka meminta didoakan, mudah-mudahan ketika mereka mati benar-benar masuk ke surga. Berbeda dengan Yesus yang adalah terang. Dia yang menciptakan surga, Dia yang memiliki surga, Dia yang tinggal di surga, turun ke dunia. Jadi Dia tahu surga itu di mana. Jadi ketika Dia datang sebagai terang, saya tidak mau berspekulasi. Saya hanya mau percaya kepada Yesus yang berasal dari surga, yang benar-benar bisa menuntun saya ke surga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bagaimana caranya Yesus menuntun kita ke surga. Ketika Yesus lahir sebagai manusia, kita harus tahu ketika Yohanes mengatakan Yesus adalah terang. Tapi bagaimana Yesus menuntun kita ke surga? Bagaimana kelahirannya membawa dampak yang besar di dalam kehidupan kita? Yohanes menuliskan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-14 tadi, ya, dia mengakhiri Bapak Ibu Saudara dengan satu kalimat, atau kita baca sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika firman menjadi manusia, ketika Yesus menjadi manusia, tujuan Allah mengutus Yesus lahir sebagai manusia untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus ke dunia sebagai manusia, bukan untuk menghakimi manusia berdosa, tetapi justru Dia untuk menjadi terang membawa manusia berdosa datang kepada Dia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah terang, Dia menuntun manusia berdosa datang kepada Allah, didamaikan dengan Allah,
Yaitu dengan cara dia menyatakan kasih karunia-Nya. Tadi kita tahu bahwa hukum Taurat justru menyatakan bahwa kita manusia berdosa yang tidak sanggup mentaati perintah-perintah Tuhan. Yesus yang adalah terang menerangi kita bahwa betapa jahat dan berdosanya kita di hadapan Tuhan. Melalui kasih karunia inilah kita diselamatkan. Artinya Bapak Ibu Saudara adalah satu kesalahan fatal adalah ketika kita berpikir bahwa segala perbuatan baik kita bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Tidak bisa. Seandainya saya merampok dan membunuh, dan saya ditangkap oleh polisi, dan saya diadili di pengadilan, dan hakim memvonis saya, misalnya saya dihukum 10 tahun, dan saya berkata kepada hakim, tolong jangan hukum saya, karena mulai saat ini saya bertobat, saya tidak akan melakukan kejahatan lagi, tetapi saya akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tolong jangan dihukum, tolong lepaskan saya dari hukuman 10 tahun ini. Hakim akan berkata, tidak bisa. Kau sudah melakukan kejahatan, kau sudah merampok, kau sudah membunuh. Kalau engkau sekarang bertobat dan melakukan kebaikan, itu sudah seharusnya sebagai warga negara engkau wajib melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan yang kau lakukan mulai saat ini tidak bisa menebus dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Itu yang akan hakim katakan kepada saya. Begitu juga dengan dosa. Kalau saya sekarang berbuat baik untuk menebus dosa-dosa saya yang lalu, tidak bisa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan perbuatan dosa saya adalah ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Dan itu bukan karena usaha dan perbuatan baik saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya maka Firman menjadi manusia. Yesus satu-satunya pribadi yang menjadi manusia sejati, yang diuji, yang dicobai sama seperti kita. Tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia satu-satunya pribadi yang layak untuk menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Sebelum Yesus lahir, Allah memerintahkan umat pilihannya untuk menyembelih binatang, mencurahkan darah sebagai penebusan dosa. Dan itu dilakukan terus supaya umat pilihan Allah diampuni dosa-dosanya. Tetapi setelah Yesus lahir, Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, Yohanes menuliskan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melalui kehadiran Yesus sebagai manusia, ketika dia mati di atas kayu salib, dia adalah anak domba Allah yang disembelih, yang mencurahkan darahnya untuk mengampuni orang-orang berdosa yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dosa-dosa kita yang percaya kepadanya ditanggungkan kepada Yesus di atas kayu salib. Sehingga setiap kita yang seharusnya menanggung hukuman dosa kekal, mati, masuk neraka, semua sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Inilah kabar baik. Inilah kabar baiknya. Bahwa Yesus hadir, lahir sebagai manusia. Dia juga menanggung dosa-dosa setiap kita yang percaya kepadanya. Ini yang dimaksud dengan Yesus sebagai terang. Yang membawa setiap manusia berdosa yang ada di dalam kegelapan untuk didamaikan dengan Allah, Bapa kita yang ada di sorga.
Oleh sebab itu, Yesus lahir dikatakan sebagai pembawa damai sejahtera. Ini bukan hanya berbicara tentang perasaan damai, tetapi didamaikan. Kita manusia berdosa didamaikan dengan Tuhan, Sang Pencipta. Setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu ragu lagi. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya di surga. Karena keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya, itu bersifat kasih karunia. Bukan karena usaha dan kehebatan kita melakukan perbuatan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengar berita Injil atau kabar baik ini, dan sampai saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun. Ketika mendengar kabar baik ini, saudara disadarkan bahwa saya orang berdosa. Saya takut menghadapi kematian. Saya sudah berusaha berbuat baik tetapi terus jatuh di dalam dosa. Hari ini berbuat baik, besok berbuat jahat. Besok jatuh dalam dosa, saya berbuat baik lagi, jatuh lagi di dalam dosa. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan dosa. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa saudara adalah ketika saudara dengan sadar. Saudara mengakui, saya orang berdosa. Dan saya tahu bahwa hanya darah Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa-dosa saya. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya saya boleh memperoleh kehidupan kekal ketika meninggalkan dunia ini. Dan saya bisa menjalani kehidupan atau sisa kehidupan saya di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Karena bukan saja saya menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Jaminan keselamatan ada di dalam kehidupan saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, biarlah Yesus lahir di dalam kehidupan saudara saat ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan, berdoa. Secara pribadi. Katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ketika saudara berdoa seperti itu, ketika saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak perlu takut lagi. Karena saudara sudah memperoleh kehidupan kekal. Saudara sudah lahir baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika hari ini kami boleh memperingati kelahiran-Mu. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bukan saja memperingati, tetapi kami boleh mengalami kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang saat ini mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang lahir, yang hidup di dalam kehidupannya, boleh menuntun terus kehidupannya hari demi hari, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kau yang meneguhkan imannya. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sudah mengalami kelahiran baru. Biarlah terang Kristus memotivasi setiap kami untuk kami hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Biar Injil diberitakan melalui kehidupan kami maupun melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian dan perayaan Natal ini, mari kita saksikan persembahan dari tim musik yang sudah dipersiapkan untuk kita saksikan bersama-sama saat ini. Mari kita menyaksikan. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena
seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah, Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, oh Natal indah bagi semua. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk tim musik yang sudah melayani kita semua. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita Natal, penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang Kristus. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, supaya melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan ditinggikan dan dihormati. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Natal, sampai jumpa di dalam ibadah tanggal 27 Desember jam 3. Tuhan memberkati.